Tahukah Anda bahwa tubuh bisa memberi peringatan hingga 3 hari sebelum stroke menyerang? Dan setelah usia 65 tahun, kemampuan untuk mengenali sinyal-sinyal ini bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati, antara tetap mandiri atau hidup dalam ketergantungan akibat disabilitas. Tapi bagaimana jika saat ini tubuh Anda sudah mencoba memperingatkan dan Anda tidak menyadarinya? Dalam video ini, Anda akan mengetahui 7 tanda peringatan penting yang sering diabaikan yang muncul sebelum stroke menyerang, terutama pada usia 65 tahun ke atas. Dan yang paling mengejutkan, tanda nomor 4 hampir selalu dilewatkan, padahal bisa menjadi yang paling menentukan. Ini adalah informasi penting yang tidak diajarkan di sebagian besar ruang praktik dokter. Tapi hari ini, Anda akan mengetahuinya. Dan bisa jadi, pengetahuan ini akan menyelamatkan hidup Anda atau seseorang yang Anda cintai. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ya, dukungan Anda benar-benar berarti bagi saya. Jika Anda suka video ini, silakan klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang juga mungkin membutuhkannya. Kalau Anda tertarik dengan topik ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Kalau tidak, ketik 0. Dan beritahu saya saran Anda supaya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi untuk Anda. Siap? Yuk, kita mulai. Tanda pertama, sakit kepala hebat yang datang tiba-tiba. Pernahkah Anda merasakan sakit kepala yang begitu luar biasa hingga membuat Anda langsung berhenti melakukan apapun? Bukan sekadar nyeri biasa, tapi rasa sakit yang menusuk seperti sambaran petir muncul tanpa peringatan. Jika iya, tubuh Anda mungkin sedang berusaha mengirim sinyal bahaya, dan ini bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Menurut para ahli saraf di Mayo Clinic, ini bukan sakit kepala biasa. Banyak pasien menggambarkannya sebagai sakit kepala terburuk dalam hidup saya. Rasa sakit yang tiba-tiba dan intens, ini bisa jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pembuluh darah di otak. Mungkin mulai menyempit atau bahkan bocor dan menimbulkan tekanan yang sangat menyakitkan. Mari kita lihat kisah dari Pak Dandi, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun. Ia sudah biasa mengalami migrain selama bertahun-tahun, tapi pagi itu berbeda. Saya pikir ini cuma stres karena sibuk menyiapkan pesta kelulusan cucu perempuan saya, katanya. Dandi pun minum obat pereda nyeri seperti biasa, lalu mencoba menjalani harinya seperti biasa. 3 hari kemudian, Dandi mengalami stroke parah yang melumpuhkan sisi kanan tubuhnya. Dokternya kemudian mengatakan sakit kepala hebat yang ia alami sebelumnya adalah tanda peringatan pertama. Sayangnya, tanda itu terlewatkan. Jadi, apa yang harus Anda lakukan jika Anda mengalami sakit kepala yang datang mendadak? Terasa sangat berbeda dari sakit kepala biasanya dan tidak membaik dengan obat pereda nyeri biasa. Jangan tunggu. Segera hubungi layanan gawat darurat terdekat. Ini bisa jadi peringatan awal dari stroke. Ingat, waktu sangat krusial, terutama bagi Anda yang berusia di atas 65 tahun. Tips dari saya, simpan catatan tentang sakit kepala Anda. Tuliskan kapan mulai terasa, seberapa kuat intensitasnya, dan apakah ada gejala lain yang menyertai. Catatan ini bisa sangat membantu petugas medis nanti. Ingat, tubuh Anda tidak pernah berbohong. Dengarkan sinyalnya dan jangan abaikan alarmnya. Tanda kedua, kebingungan atau kesulitan berbicara. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa sulit menemukan kata yang tepat atau menyebut benda sehari-hari dengan istilah aneh? Mungkin Anda sedang dalam percakapan santai, lalu tiba-tiba merasa bingung atau kehilangan arah pembicaraan. Ini bukan sekadar pikun biasa. Bisa jadi otak Anda sedang memberi peringatan serius, dan ini adalah salah satu tanda paling jelas dari stroke yang akan datang. Menurut American Stroke Association, lebih dari 80% orang yang mengalami stroke menunjukkan tanda-tanda gangguan bicara atau kebingungan dalam 72 jam sebelum kejadian. Mengapa? Karena area otak yang mengatur bahasa sangat peka terhadap gangguan aliran darah dan oksigen.
Lihat kisah nyata Bu Firda. Di usia 74 tahun, mantan pustakawan ini sedang makan malam bersama putranya. Tiba-tiba, ia menyebut garpu sebagai pengambil makanan dan terlihat kebingungan saat mencoba mengingat nama cucunya. Putranya hanya tertawa kecil, mengira itu sekadar kelupaan biasa. 2 hari kemudian, Firda tidak bisa bicara sama sekali. Ia terkena stroke berat yang menyerang pusat bahasa di otaknya. Dokternya mengatakan, insiden kecil saat makan malam itu adalah sinyal awal yang seharusnya tidak diabaikan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Coba, terapkan tes cepat pada tanda kesulitan bicara pada saat pertama kali, misal, wajah. Minta orang tersebut tersenyum. Apakah salah satu sisi wajahnya turun? Lengan. Dapatkah mereka mengangkat kedua lengan? Atau salah satu lemah? Bicara. Apakah bicaranya terdengar cadel atau kacau? Atau menggunakan kata yang salah? Waktu, segera bertindak. Hubungi layanan darurat sekarang juga. Jika Anda merasa ada yang janggal saat berbicara, rekam suara Anda selama 30 detik. Ini bisa jadi petunjuk berharga bagi dokter nanti. Dan yang paling penting, jangan pernah anggap enteng perubahan bicara mendadak. Ini bukan karena usia. Ini bukan karena lelah. Ini adalah alarm tubuh Anda yang harus segera ditanggapi. Tanda ketiga, wajah terasa mati rasa atau senyum, tampak miring. Pernahkah Anda melihat ke cermin dan merasa ada yang sedikit aneh dengan senyum Anda? Mungkin satu sisi wajah tampak turun atau terasa seperti tidak bergerak sebaik sisi lainnya. Jika iya, jangan anggap enteng. Ini bisa jadi alarm awal dari stroke yang akan datang. Asimetri wajah, di mana satu sisi terlihat berbeda dari yang lain, bukan sekadar masalah estetika. Ini adalah tanda penting bahwa otak Anda mungkin sedang mengalami gangguan aliran darah. Menurut studi dalam Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, gejala ini termasuk salah satu indikator visual paling awal dari masalah vaskular otak. Sistem saraf wajah, terutama yang dikendalikan oleh saraf kranial, sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Maka, ketika aliran darah terganggu, wajah kita bisa memberikan sinyal sebelum bagian tubuh lainnya ikut terdampak. Mari kita lihat kisah Jonathan. Di usia 69 tahun, pensiunan akuntan ini sedang berfoto selfie dengan cicitnya. Putrinya tiba-tiba berkata, "Ayah, senyum ayah kok miring ya?" Jonathan hanya tertawa, mengira gigi palsunya yang bergeser. Keesokan paginya saat bercukur, ia merasakan kesemutan aneh di sisi kiri wajahnya. Tapi lagi-lagi, ia menganggapnya sebagai bagian dari penuaan. 3 hari kemudian, Jonathan bangun dan tak bisa menggerakkan sisi kiri tubuhnya sama sekali. Diagnosis, stroke besar. Foto selfie itu ternyata adalah peringatan pertama yang tubuhnya coba kirimkan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Mulailah tes cermin sederhana sekali seminggu setelah usia 65 tahun. Coba lakukan 3 hal ini. Tersenyum lebar, mengerutkan dahi, dan menutup mata rapat-rapat. Perhatikan, apakah kedua sisi wajah Anda bergerak dengan cara yang sama? Atau ada bagian yang tampak jatuh, lambat, atau mati rasa? Kalau ya, ambil foto sebagai dokumentasi dan catat tanggalnya. Jika perubahan itu terus terjadi atau semakin jelas, segera konsultasikan ke dokter. Foto-foto ini bisa menjadi informasi berharga bagi tenaga medis nanti. Ingat, wajah yang tiba-tiba lemas atau mati rasa bukan efek usia. Itu tanda bahaya. Jangan tunggu sampai terlambat. Tanda keempat, pusing dan keseimbangan terganggu tanpa sebab jelas. Ini adalah tanda peringatan yang paling sering diabaikan, padahal bisa menjadi yang paling penting. Kita semua pernah merasa sedikit goyah atau pusing, tapi jika Anda tiba-tiba merasa dunia berputar atau seperti lantai bergeser di bawah kaki Anda, jangan buru-buru menyalahkan usia atau obat-obatan. Sebuah studi dari Harvard Medical School menemukan hal mengejutkan. 70% pasien stroke mengalami gangguan keseimbangan dalam 3 hari sebelum serangan. Namun 98% dari mereka
tidak pernah mencari pertolongan medis. Kenapa? Karena mereka pikir itu cuma karena faktor usia. Padahal, menurut dokter Melissa Thompson, ahli saraf terkemuka, cerebellum, bagian otak yang mengatur keseimbangan, seringkali menjadi tempat pertama yang mendeteksi gangguan aliran darah. Ia bekerja seperti sistem alarm tubuh yang memberi sinyal sebelum kerusakan serius terjadi. Tapi sayangnya, sinyal ini sering tak didengar. Coba lihat kisah Bu Sylvie, seorang pensiunan perawat berusia 71 tahun, sedang berbelanja saat tiba-tiba ia merasa seperti lantai di bawahnya miring. Ia langsung duduk dan menunggu sampai rasa aneh itu hilang. Tak ada yang tahu, bahkan dia pun tak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya saat berkebun, ia tersandung 2 kali. Ia menyalahkan tanah yang tidak rata dan melanjutkan harinya. 3 hari setelah momen pertama itu, Sylvie terkena stroke cerebellum besar. Ia harus menjalani rehabilitasi berbulan-bulan. Dan yang paling menyakitkan adalah, dia menyadari bahwa semua ini bisa dicegah jika saja dia tahu bahwa tubuhnya sedang mencoba memperingatkan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Jika Anda merasa pusing tanpa sebab, coba tes keseimbangan sederhana ini. Berdirilah dengan kaki rapat dan lengan di sisi tubuh. Tutup mata selama 30 detik. Mintalah seseorang berjaga di dekat Anda untuk keamanan. Jika Anda mulai goyah berlebihan atau sulit mempertahankan posisi, itu bukan hal biasa. Itu tanda untuk segera mencari bantuan medis. Jangan anggap masalah keseimbangan sebagai hal normal karena usia. Ini adalah mitos berbahaya yang membuat ribuan orang kehilangan kesempatan untuk bertindak lebih awal. Jika Anda atau orang terdekat mengalami gangguan keseimbangan mendadak, terutama jika disertai tanda-tanda stroke lain, jangan tunggu. Segera hubungi dokter atau layanan darurat. Tanda kelima, gangguan penglihatan yang tiba-tiba. Pernahkah Anda merasa pandangan tiba-tiba buram, ganda, atau seperti ada bagian dari dunia yang hilang dari penglihatan Anda? Mungkin saat membaca, sebagian kata tampak lenyap, atau Anda merasa ada bayangan di tepi mata. Banyak orang mengira ini hanya mata lelah atau butuh kacamata baru. Padahal bisa jadi ini adalah jeritan minta tolong dari otak Anda. Tim dokter dari Johns Hopkins Medicine, gabungan ahli saraf dan dokter mata ternama, menemukan bahwa hingga 40% pasien stroke mengalami gangguan penglihatan dalam 72 jam sebelum serangan. Ini karena jalur visual di otak sangat tergantung pada aliran darah yang lancar. Begitu aliran terganggu, penglihatan pun langsung terpengaruh. Coba bayangkan kisah Bu Marta, 68 tahun, seorang nenek yang ceria dan gemar membacakan dongeng, sedang membacakan cerita sebelum tidur untuk cucunya. Tiba-tiba, sebagian kata-kata di halaman seperti menghilang. Ia berkedip, menggosok matanya, dan melanjutkan. Mungkin saya cuma lelah, pikirnya. Keesokan harinya, ia melihat bintik hitam di tepi penglihatannya. Tapi ia tetap menunda, memutuskan menunggu jadwal periksa matanya yang masih sebulan lagi. 3 hari kemudian, Marta terkena stroke besar. Ia kehilangan sebagian penglihatannya secara permanen. Dokternya mengatakan, jika saja ia bertindak saat gejala pertama muncul, hasilnya mungkin sangat berbeda. Apa yang harus Anda lakukan? Jika mengalami gangguan penglihatan, lakukan tes penglihatan cepat di rumah. 1. Tutup satu mata. 2. Pandang lurus ke depan, lalu perlahan-lahan gerakkan pandangan ke kiri, kanan, atas, dan bawah. 3. Ulangi dengan mata satunya. Apakah ada area gelap, kabur, ganda, seperti ada yang hilang dari pandangan? Jika iya, itu bukan hal sepele. Itu peringatan. Jangan tunggu. Jangan berharap nanti juga hilang sendiri. Penundaan bisa berakibat fatal. Catat gejala Anda. Apa yang Anda lihat atau tidak lihat? Berapa lama berlangsung? Semakin lengkap informasi yang Anda bawa ke dokter, semakin cepat mereka bisa membantu Anda. Ingat, perubahan penglihatan yang tiba-tiba bukan karena usia, bukan karena lelah,
itu bisa jadi pertanda stroke. Jika Anda mengalami penglihatan kabur, ganda, atau kehilangan sebagian pandangan, terutama jika disertai gejala lain seperti pusing, lemas wajah, atau kesulitan bicara, hubungi layanan darurat segera. Tanda keenam, kelelahan ekstrim yang tak biasa. Pernahkah Anda merasa sangat lelah? Sampai-sampai sekadar bangun dari kursi pun terasa seperti mendaki gunung. Bukan lelah biasa, bukan karena kurang tidur, tapi rasa lelah yang dalam, berat, dan datang tiba-tiba, tanpa alasan jelas. Inilah jenis kelelahan yang menurut para ahli bisa menjadi tanda awal stroke yang sering diabaikan. Dalam sebuah studi penting dari jurnal Stroke, 62% penyintas stroke melaporkan mengalami kelelahan luar biasa dalam beberapa hari sebelum serangan. Mengapa ini terjadi? Menurut Dr. Richard Kaplan, Direktur Penelitian Stroke di Memorial Hospital, kelelahan ini adalah cara tubuh Anda memanggil bantuan. Saat otak mulai kekurangan aliran darah, ia memasuki mode darurat, menghemat energi untuk fungsi vital, dan menonaktifkan yang lainnya. Anda merasa kehabisan tenaga karena tubuh Anda sedang berjuang. Coba lihat kisah Pak Rahman, 73 tahun, seorang pensiunan yang dikenal aktif dan rajin jalan pagi, tiba-tiba kehilangan semangat. "Saya belum pernah merasa sekosong ini," katanya pada istrinya saat memutuskan untuk melewatkan rutinitas paginya. Keesokan harinya, hanya mengenakan pakaian saja membuatnya kelelahan. Ia mengira itu hanya efek dari penuaan. 3 hari kemudian, Rahman pingsan di dapurnya karena stroke berat. Tim medis menyatakan bahwa gelombang kelelahan itulah sinyal pertama yang dikirim tubuhnya, sinyal yang tidak dikenali. Apa yang harus Anda lakukan? Jika mengalami kelelahan mendalam, lakukan penilaian cepat di rumah. Bisakah Anda menghitung mundur dari 100 dengan selisih 7? Bisa sebutkan siapa presiden saat ini dan yang sebelumnya? Jika tugas-tugas ini terasa berat atau membingungkan, dan disertai kelelahan mendalam yang tidak biasa, itu bukan hal sepele. Itu peringatan. Jangan diamkan. Catat. Tindak. Mulailah mencatat tingkat energi harian Anda dengan skala sederhana 1-10. Jika tiba-tiba turun drastis selama beberapa hari berturut-turut, itu alasan cukup untuk segera bicara dengan dokter. Kelelahan ekstrem yang mendadak bukan karena usia. Itu bisa jadi panggilan darurat dari otak Anda. Jika Anda mengalami kelelahan luar biasa tanpa sebab jelas, terutama jika disertai tanda-tanda seperti pusing, gangguan penglihatan, atau kesulitan bicara, segera cari bantuan medis. Jangan menunggu hingga terlambat. Tanda ketujuh, perubahan kepribadian yang tiba-tiba saat otak berteriak lewat sikap kita. Apakah Anda atau orang terdekat tiba-tiba menjadi berbeda, lebih cepat marah, lebih bingung dari biasanya, mengambil keputusan yang aneh? Mungkin terlihat seperti hanya hari yang buruk, tapi bisa jadi itu sinyal serius dari otak Anda. Para ahli dari Johns Hopkins Medicine mengingatkan bahwa perubahan perilaku yang tampak ringan bisa menjadi tanda stroke ringan, TIA, yang memengaruhi lobus frontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas kepribadian, suasana hati, dan cara kita membuat keputusan. Dalam studi mereka, 55% pasien stroke menunjukkan perubahan perilaku mencolok dalam 72 jam sebelum serangan besar. Sayangnya, sebagian besar diabaikan, disangka stres atau efek obat. Lihatlah kisah Pak Wardi, 75 tahun, adalah kakek penyayang, yang dikenal sabar dan ceria. Namun dalam seminggu, dia berubah. Ia menjadi mudah marah, berteriak hanya karena teh terlalu manis. Ia mulai menonton TV, tapi tak bisa mengikuti jalan ceritanya. Ia juga tiba-tiba ingin memindahkan semua tabungan ke rekening baru yang tidak dikenali keluarganya. Semua mengira ia hanya sedang sensitif. 3 hari kemudian, Wardi menderita stroke berat. Dokternya mengonfirmasi, perubahan perilaku itulah peringatan awal dari otaknya yang mulai kekurangan oksigen. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Jangan tunggu sampai segalanya terlambat. Gunakan kalender suasana hati sederhana. Catat, apakah hari ini terasa berbeda dari biasanya?
Ada ledakan emosi, kebingungan, atau keputusan janggal? Apakah seseorang yang Anda sayangi tampak bukan dirinya sendiri? Lakukan tes Minikog. 1. Minta orang tersebut mengingat 3 kata sederhana. Gambar jam dengan waktu yang Anda tentukan. Misalnya jam 11.10. Minta mereka menyebut ulang 3 kata tadi. Jika mereka kesulitan, segera cari bantuan medis. Ingat, ini bukan sekadar mood buruk. Perubahan perilaku yang mendadak bukan hal biasa dan bukan bagian alami dari penuaan. Itu adalah salah satu cara tubuh Anda berteriak minta tolong. Dan seperti banyak penyintas stroke akan katakan, andai saja aku tahu lebih awal. Jika perubahan sikap, kebingungan, atau keputusan aneh muncul, terutama jika disertai dengan gejala stroke lainnya, jangan tunda. Segera periksa. Lebih baik salah waspada daripada terlambat bertindak. Sekarang Anda sudah tahu 7 sinyal penting sebelum stroke menyerang. 7 tanda ini bukan gejala acak. Mereka adalah jeritan terakhir tubuh Anda. Memohon perhatian sebelum bencana terjadi. 1. Sakit kepala parah yang tiba-tiba. 2. Kesulitan berbicara atau kebingungan. 3. Wajah miring atau mati rasa. 4. Pusing dan kehilangan keseimbangan. 5. Gangguan penglihatan mendadak. 6. Kelelahan ekstrim tanpa sebab jelas. 7. Perubahan kepribadian yang mencolok. Setiap tanda adalah pesan darurat dari otak Anda, sinyal SOS yang tidak boleh diabaikan. Dengan mengenali peringatan ini sejak dini, Anda bisa menyelamatkan nyawa Anda sendiri, melindungi ingatan, kemampuan bicara, dan yang paling penting, kemandirian Anda untuk terus menikmati hidup di masa pensiun dengan penuh makna. Jangan tunggu sampai terlambat. Jika Anda atau orang yang Anda cintai berusia di atas 60 tahun, tekan tombol suka sebagai bentuk dukungan untuk kesehatan lansia. Subscribe sekarang untuk terus mendapatkan informasi penting yang bisa melindungi hidup dan kemandirian Anda. Pernah mengalami salah satu tanda stroke? Ceritakan di komentar. Kisah Anda bisa menyadarkan dan membantu orang lain. Bagikan video ini ke grup keluarga, teman, atau komunitas lansia. Anda mungkin menyelamatkan nyawa seseorang hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton hingga akhir. Pengetahuan yang Anda bawa pulang hari ini bisa menjadi penyelamat bagi Anda sendiri atau seseorang yang Anda cintai. Tetap sehat, tetap waspada, dan jangan pernah berhenti peduli. Sampai jumpa di video berikutnya.